Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafi Ryan Aditya, absen 12 dari kelas 11A. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang biografi Abu Nasr al-Farabi. Periode antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi dikenal sebagai masa keemasan Islam. Sebuah era ketika peradaban muslim mengalami kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur. Di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, Baghdad menjelma sebagai pusat intelektual dunia yang menarik para cendekiawan dari berbagai belahan bumi. Dalam lingkungan yang subur untuk perkembangan pemikiran inilah, muncullah sosok-sosok ilmuwan brilian. Salah satunya adalah Abu Nasr al-Farabi, atau yang dalam dunia barat dikenal sebagai Al-Farabius, seorang filsuf, ilmuwan, dan polimat yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Al-Farabi menjadi bukti nyata kecemerlangan intelektual pada masa itu. Al-Farabi lahir sekitar tahun 870 Masehi di kota Farab, wilayah Transoxiana yang kini termasuk Kazakhstan. Al-Farabi justru menunjukkan ketertarikan besar pada ilmu pengetahuan sejak muda. Perjalanan intelektualnya dimulai dengan menimba ilmu di Baghdad selama puluhan tahun, di mana ia berguru pada Abu Bishr Mata Ibnu Yunus untuk mendalami filsafat, logika, matematika, dan musik. Tak berhenti di situ, Al-Farabi melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Haran untuk belajar pada Yuhana Ibnu Khailan, sebelum akhirnya menetap di Aleppo di bawah perlindungan Saif al-Daulah al-Hamdani. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi dikenal sebagai pribadi yang zuhud dan lebih memilih kehidupan sederhana yang didedikasikan untuk kontemplasi dan menulis. Sebagai penulis produktif, Al-Farabi meninggalkan warisan intelektual yang mengagumkan. Karya-karya besarnya antara lain Al-Madinah Al-Fadilah atau Negara Utama, yang memaparkan visi tentang negara ideal yang dipimpin oleh filsuf Nabi, menggabungkan konsep kenabian dalam Islam dengan ide filosofer King Plato. Yang kedua ada Ihsa al-Ulum atau klasifikasi ilmu, yang menjadi ensiklopedia pertama yang mengategorikan secara sistematis berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dikenal pada masanya. Yang ketiga ada Kitab Al-Musiki Al-Kabir atau buku besar musik, yang tidak hanya membahas teori musik tetapi juga aspek matematis dan fisika dari suara, serta berbagai komentar mendalam atas karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki Al-Mu'allim Al-Thani atau guru kedua. Dalam bidang filsafat, Al-Farabi mengembangkan teori emanasi yang menjelaskan penciptaan alam semesta melalui proses pancaran bertingkat dari Tuhan. Di bidang logika, ia berjasa menyempurnakan sistem logika Aristoteles dan menjadikannya lebih terstruktur untuk dunia Islam, sehingga dijuluki Bapak Logika Islam. Pemikiran Al-Farabi yang tercermin dalam konsep negara idealnya mengandalkan logika negara seperti tubuh manusia, di mana pemimpin berperan sebagai akal yang harus menuntun anggota tubuh lainnya menuju kebahagiaan sejati. Sementara dalam bidang musik, ia tidak hanya membahas teori nada dan harmoni, tetapi juga menciptakan instrumen qanun dan menganalisis aspek fisika suara. Pengaruh pemikiran Al-Farabi menyebar luas melampaui zamannya. Di dunia Islam, ia menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Sementara di Eropa, karya-karyanya yang diterjemahkan ke bahasa Latin mempengaruhi filsuf skolastik termasuk Thomas Aquinas. Yang lebih penting, gagasan-gagasan Al-Farabi tentang integrasi ilmu pengetahuan, konsep negara ideal, dan harmoni sosial tetap relevan untuk dikaji hingga saat ini. Al-Farabi bukan sekedar filsuf, melainkan simbol kecemerlangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Melalui karya dan pemikirannya, ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan kemanusiaan yang mampu melampaui batas zaman dan geografis. Dari Al-Farabi, kita belajar bahwa semangat mencari ilmu dengan ketekunan dan kesederhanaan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian intelektual yang abadi, sehingga pantas menyandang gelar guru kedua setelah Aristoteles.
Sekian presentasi dari saya dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.